Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Istikama Arial. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu materi yang berjudul Analisis Regresi Linear Sederhana. Nah, dalam materi ini saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya, yang kedua tujuan, dan yang ketiga rumus beserta contohnya. Nah, pada saat ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari analisis regresi. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear atau satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas memiliki kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Selanjutnya, analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel X jika nilai variabel Y diketahui. Prinsip dasar pada persamaan regresi adalah bahwa antara variabel X dan variabel dengan variabel independennya Y harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kuasitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya, atau juga yang berdasarkan dari penjelasan logis tertentu. Selanjutnya, pembahasan yang kedua itu tujuan analisis regresi sederhana. Nah, tujuan dari analisis regresi sederhana ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependen variabel. Nah, jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan variabel regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terikat. Selanjutnya, variabel yang mempengaruhi disebut dengan berbagai istilah, yaitu variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel eksplanatorik, atau variabel Y, karena dalam grafik sering digambarkan sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel independen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random. Namun variabel yang dipengaruhi harus selalu acak. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya, karena analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Selanjutnya, untuk pembahasan atau topik bahasan selanjutnya ada rumus dari regresi linear sederhana, di mana
salah satu rumus yang ada yaitu Y sama dengan A dikali BX. Nah, saya ulangi, rumus regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, keterangan dari rumus di atas sendiri, di mana Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, B koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Selanjutnya, dari rumus yang tadi, nilai A dan B dapat kita hitung menggunakan dua rumus di bawah ini, yaitu yang pertama A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Nah, untuk rumus yang kedua, B sama dengan N dikali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada satu contoh mengenai materi ini, yaitu analisis regresi linear sederhana. Untuk regresi sederhana, contohnya yaitu untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila berdasarkan jarak tempuh dari rumah ke kampus, penjelasan logis, maka semakin dekat jarak dari rumah ke kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku dari mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa, sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa atau variabel Y secara positif. Nah, itulah contoh dari materi saat ini yang saya jelaskan, dan sampai di sini untuk materi mengenai analisis regresi linear sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan dalam video ini juga saya belajar, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.